وسلموا تسليما. Kuat ini sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Saya enggak. Mohon ikhlas guru, mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lurusin dikit aja dari guru saya, Taskinal Kiram, sahabat saya, kawan saya, guru saya, saudara saya, Ustaz Haji Saiful Zaman. Mohon ikhlas guru. Juga para kiai, para asatidz, akhina, men hadroh, ibu-ibu saya, teteh saya, emak saya, nenek saya, ijamah aja sadayana kulluhum. I love you full. Alhamdulillah allazi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur rahim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhlaqul karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajirin wa syafi'il mudhibin wa masyayikhil muqaddimin الشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض. Ngimbangin. Beliau kan dari kiai, saya kan enggak jelas. Dia kan disebut kiai, ada santrinya, ada muridnya. Kalau saya kan dua tuh empat tuh sama itu. Sampai sekarang guru sama murid sama PH-nya. Tapi kulluhum, saya lihat teteh saya, emak saya, nenek saya, masya Allah rajin banget nyanyinya. Mudah-mudahan ahli surga semua, amin. Ustaz Saiful Zaman tadi bilang, ya Allah, cakep banget sebetulnya emak saya ini. Cuman saya dengar begitu ada sekian ratus monyet, saya ngeri amat ya. Saya ngitung aja apa di rumah bini saya, jangan-jangan. Ya apa? Iya. Cerita Palestina, cerita Israel. Beliau memang ilmunya banyak, ngomong apa aja masuk. Tamsilnya bagus, gitu. Ujung-ujungnya itu. Sampai saya mikir juga ya, jangan-jangan bini gua biasa aja ngapa? Ya bang, kalau kita hitung-hitung gitu ya. Ya Allah, terakhir saya cerita sama beliau, kalau kita punya istri udah nggak nurut sama suami, katanya termasuk nusus. Jadi kalau kita suka belakangin suami, kalau diajak tidur itu nusus katanya ibu. Saya hitung-hitung, Ustaz, bini gue sehari berapa kali nusus ya? Iya, udah dingin kali dia, ya. Yang enak taruh di kompor biar cepet hangat dia. Ya bang, kira-kira begitu bang. Ya. Tapi saya mau belain. Sepinter-pinternya laki-laki, sepinter-pinternya suami, pasti ada begonya. Dengerin abang. Sepinter-pinternya kita jadi suami di hadapan istri, walaupun sudah pakai jas, sudah pakai dasi, tapi tetap ada begonya. Walaupun kita sudah bilang istri kita kayak monyet, tapi yang berani naikin monyet, dengerin dulu ngapa? Hampura kiai. Yeah. Sebab jujur abang, kita berantem sama istri saking keselnya, monyet sih. Pengalti di bejaan, monyet sih.
Begitu malam kita pengen, itu monyet kita pakai juga. Ini maaf ini. Jadi saya ngelihat tadi, saya dengar suaranya nggak semuanya nyaut gitu. Iya Bu. Sebab yang namanya monyet kan kadang-kadang Bu nggak ada bulunya di bawah ini. Ya Bu ya. Di sini mah di tangan ada bulunya, kalau di sini berem. Ya. Jadi saya Ustadz Saiful Zaman tadi bagian ngasih contoh, saya bagian ngebela. Tuh pamajikan aing ge geulis meureun man jadi pikiranan bisi sagelis-gelis na pamajikan horeng gandeng. Sebab kata bapak saya, pamajikan teh kudu di alam bae. Eta kuncina tah. Mau salah, mau bener, atau bener bae. Yang siap salah itu suami. Yang harus mengalah itu suami. Sebab suami yang siap salah dan selalu ngalah, maka dia mulia di hadapan istrinya. Rengabelaan ya. Karunya eta. Berarti kurang kasinggung unggal poe nunggangan monyet bae. Apa teh cekolot teh? Kata bapak itu pamajikan mah kudu di alam bae. Sanajan masakna nyayurna asin bejaan bae sedep. Bagaimana sayur aku papa mantep padahal asin. Sebab kalau disalahin dia bukan makin nerima, makin salah. Benar. Jadi dasar suami memang pengen mulia di hadapan istrinya atau alam baik. Masak bunges getir nggak enak, asin kumaha papa mantep. Padahal mah bunges rasanya. Sampai kata tetangga, Pak, mantep kan mantep, aku pengen bagi-bagiin tetangga. Kata suaminya, jangan, saya masih doyan, jangan. Padahal di jero hati bisi tetangga parae. Tapi ia halus ya, benar-benar Masya Allah. Saya nggak berani cerita Palestina karena kapasitas saya nggak nyampe. Kalau beliau urusan Timur Tengah, sekolahnya pun beasiswanya pun di Timur Tengah. Saya cuman bisa pinter karena Parto sama Eko. Ngaji bab ngelaba. Ya benar. Beliau ngomong seperti itu memang ada nasnya, memang ada ilmunya. Kalau saya ngelihat orang perang Israel Palestina, gambaran saya, ganti atuh jangan pakai nuklir, ganti atuh senjatanya jangan isi peluru, isi dong air cabe, kecut. Jadi nggak mati, cuman karena kapasitas saya nggak sampai di situ. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Beliau banyak lebihnya, maka saya jadikan bukan hanya sahabat, beliau juga guru buat saya. Saya bilang, Kiai, dosa antum Kiai. Saya ceramah kemana-mana, tapi nggak dikasih ilmu, nggak diisi. Dosa Kiai. Alhamdulillah, beliau tempat curhat saya. Cerita kenapa saya buka tadi mukadimahnya tentang orang tua. Saya ingat ada kesamaan orang-orang tua kita dahulu. Hebatnya ngedidik kita. Termasuk kenapa kita ngaji, kenapa kita kumpul seperti ini, karena almarhumah ibu bapak kakek nenek kita lebih senang anak-anaknya kumpul seperti ini. Beliau bilang tadi itu, kalau pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Setuju saya. Termasuk kita. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita maunya kita ngaji. Kenapa kita ke masjid? Karena ibu bapak kita ke masjid. Termasuk kenapa kita sholat, akhirnya anak-anak kita ikut
Sholat termasuk hari ini. Kenapa adik-adik kita masukin ke pondok sini? Saya termasuk salah satu orang yang nyesel waktu di pondok nggak ngaji. Maling lauk baik. Bener, kiai buka kitab, saya ikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Akhirnya pulang pondok cuman bisa buka tutup doang. Ya. Nah, kenapa kita begini? Karena orang tua kita maunya kita begini. Jujur ibu, saya punya anak hafizah, hafal Quran, sekarang kuliah di Semarang, ngambil kedokteran. Padahal bapaknya nggak jelas, maksudnya nggak pinter-pinter amat. Ya bu, tapi karena memang anak-anak kita jujur lebih pinter daripada kita sekarang. Dulu kita dimarahin sama orang tua, nggak lihat muka orang tua marah. Sekarang hebatnya anak kita ngomong panjang lebar, anak kita bukan ngeliatin kita, ngeliatin HP. Dulu tengah malam orang-orang tua kita bangun malam ngalah wudu sholat, bener, tahajud. Kita bangun tengah malam neangan HP, tengah malam nyari HP, pagi-pagi pegang HP, yang selawatan HP, yang ngaji, yang ceramah. Besok yang masuk surga para rumpul itu nomor HP itu di dina. Hayo kita pegang dada masing-masing. Apa kita termasuk orang tua yang cakep udah ngedidik anak kita? Belum tentu. Belum tentu bu. Termasuk kita, kenapa sekarang nanggung nih? Ngaji bisa banget juga enggak, bego banget juga enggak. Akhirnya anak-anak kita juga bisa jadi kalau nggak pinter banget ya bego banget. Saya dikasih ilmu sama Ustaz saya bersama. Man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Kalau kita membiarin anak-anak kita nggak ngaji sampai tua nggak bisa ngaji, sama kita orang tua disebut kebo. Himar itu kan keledai. Kalau di kita kan katanya udah nggak ada keledai ya, paling anak kambing. Ya, kebo, taruhlah kebo lah kita. Gudel. Gudel. Itu yang ngomong juga turunan masih. Atau saya ngomong kebo dia nyaut baik, gudel. Bisa jadi yang ceramah juga sejenis biasa dong tuh, nembalan baeng di gudel-gudel. Artinya apa ibu? Kalau kita biarin istri kita nggak bisa ngaji sampai tua, tambah lagi orang tua juga membiarkan anaknya nggak ngaji juga, sama sampai tua juga kita kebo. Karena kebo nggak ngaji. Ya bu, kerjaan kebo makan tidur, tidur makan tidur. Itu kebo, bener. Nah kalau kita suami jadi suami nggak ngajarin anak suruh ngaji, nggak masukin ke pondok, berarti kita kebo. Termasuk ibu juga. Kalau suaminya kebo berarti istrinya tuh aing suwe amat ngaji poe iya ya. Habis dikunyuk-kunyuk di kebo-kebo. Begitu aja bab naon, bab kebo. Eta kiai sambutan aku mah bab monyet. Ini mulianya orang-orang tua kita. Dan ternyata ibu, guru kita, orang tua kita sanadnya sama dari Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin. Guru-guru kita, orang-orang tua kita tabi'it tabi'in, bari diuk aing neangan posisi. Sebab serasa sekarang kalau kita ceramah terlalu serius nyeri cangkeng. Makanya ibu santai aja hidup, jangan terlalu serius-serius. Hidup itu sebetulnya lucu. Kenapa ibu berantem sama suami? Karena ibu terlalu serius. Padahal mak lucu baik. Suami ngomel, ibu samperin aja. Saya selalu bilang, kenapa kalau kita berantem kalah? Kenapa istri kalau berantem sama suami kalah? Bukan ibu nggak hebat, ibu nggak siap. Jadi kalau suami maju, ibu jangan mundur, maju deh itu. Monyet siap maju, monyet ya.
Nyaho aing sia monyet. Ye paehan aing, paehan. Gua tahu kalau gua mati lu mau nikah lagi. Ye. Pasti suami mundur gak bu? Praktekin. Jadi jangan mau dong, benar. Kita harus hebat dong, karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Bapak, kita punya istri pulang perginya itu karena itu tadi, sebab orang yang keluar dari rahim ibunya itu disebut anaknya. Kalau yang keluar dari pralon itu curut namanya. Benar. Jadi kalau bentar-bentar KDRT ribut lapor polisi, bentar-bentar ribut lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah sama istrinya? Benar. Pede banget gitu. Bahkan ada seorang jamaah lapor ke kiai minta cai. Kiai, istri saya kabur kiai dari rumah. Udah 3 hari kiai, istri saya kabur, minta cai kiai. Mungkin listriknya ngejepret kali ya. Air nggak keluar. Apa kata kiai? Udah berapa hari kaburnya? Istrinya kabur dari rumah udah berapa hari? 3 hari kiai. Kiai nyaut. Oh 3 hari. Istri saya udah seminggu. Ternyata urusan istri nggak polisi nggak kiai nggak kita ada baik masalah. Makanya Pak Majikan kudu di alam baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nggak akan pernah menang kita lawan istri, benar. Ibu tuh manusia paling hebat. Dia ngeden keluar anak. Dokter nungguin, bidan nungguin, hebat nggak itu? Coba bapak ngeden. Siapa yang menungguin? Kararoneng. Segede-gede pukulan beduk. Nggak akan pernah menang kita. Makanya ibu tuh Masya Allah ahli surga semua, amin. Dan jujur Pak, kita doain istri kita masuk surga duluan. Kalau masuk surga belakangan berisik, ditinggal kondangan baiknya gandeng Pak. Dan saya berani menjamin ibu-ibu masuk surga duluan. Kenapa? Ngaji harian ada, mingguan ada, bulanan ada, arisan ada. Hebat nggak itu? Bahkan setiap hari nggak pernah nggak disamper ngaji. Senin ngaji, Selasa ngaji, bener? Apalagi bulan Maulid, minggu iya di diem, minggu itu saya jadwal. Padahal di pengajian nggak serius-serius banget, malah ada tim buntel. Mengaji lu ngebuntel. Bahkan jujur aja ibu, kalau ibu punya utang, mau lari, jangan lari ke tetangga, lari ke pengajian, lari ke maulidan, aman, nggak bakal ada yang berani nagih di tengah-tengah pengajian. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Boleh. Ya bu, akhirnya kita selamat dari tagihan, dapat ilmu di pengajian. Cakep nggak itu ibu? Makanya saya nggak berani nyalain ibu-ibu. Ibu mah hebat, hebat. Baik keluar. Bidan nungguin, dokter nungguin, dukun beranak nungguin, kurang ngeden. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Nggak ada yang di depan pintu terus pak terus. Panto kabu kagak langsung ngomong tutup pantornya, bau atuh. Kalau beliau ada ilmunya, saya nggak ada. Ini saya ngebelainnya, saya dengar dari atas tadi itu. Jadi beliau yang ceramah, saya mikirin aja. Jangan-jangan bini gue udah termasuk monyet juga nih, dalam hati. Tapi saya pikir lagi, gue bego juga ya. Udah ketahuan monyet, gue taikin juga. Akhirnya kalau istrinya monyet, lakinya juga. Akhirnya kita punya anak. Unggal poe memonyetan baik. Bu, ini babnya bab.
Jadi kalau saya ceramah nggak tahu saya ngomongnya apa, yang penting ibu girang aja dulu. Sebab ibu-ibu kalau ketawa berarti sehat. Orang yang nggak mau ketawa berarti dua, satu sakit, dua banyak utang pikiran. Makanya saya babnya bab. Setiap saya ceramah di mana saya buka babnya bab. Yang saya kasih ilmu-ilmu. Ibu-ibu juga dengerin wajib. Nanti balik imah menang nage, menang ilmu. Hebat. Pusing-pusing amat hirup. Berantem mah berantem, unggal poe rumah tangga. Reuneuh mah reuneuh deui bae. Jadi lucu nggak hidup sebetulnya, Bu? Lucu, makanya ketawa aja, ngapain pusing-pusing? Iya benar. Suami mah alah, biasa. Cukup ibu. Kita Pak. Suami lagi suami mau minta kopi. Minta makan nggak mere duit, minta makan Jadi menghibur ibu ya. Emak-emak kita dulu tuh sehat karena nggak terlalu serius hidupnya. Pengen ngaji minta duit nggak dikasih, nyesek ulu hati. Pengen ditawarin seragam berharap ngaji bisa ngasih DP, nggak dikasih sama suami, kesel nggak itu? Kebanyakan nahan, akhirnya paru-paru pada bolong karena terlalu banyak nahan. Di rumah kesel nggak ketawa, di pengajian juga nggak mau ketawa. Kayaknya seolah-olah sorga itu harus begitu kali. Enggak juga. Orang ketawa itu sehat. Di pengajian gitu. Kumpul ditawarin makan gitu. Pasti ada yang bilang, wow, PA. Nyari senang ibu mikirin suami capek. Emang udah begitu, dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu. Emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu. Emang udah begitu. Benar? Kita minta duit begitu, nggak minta duit juga. Emang suami ibu udah begitu. Makanya jangan dipikirin, saya selalu bilang, nggak apa-apa punya suami hitam kurus nggak ngaruh, yang penting banyak. Selesai. Buat apa punya suami keren ganteng tapi nggak pernah bagi? Biarin dia dekil hitam ya Bu, yang penting banyak. Selesai. Mengapa ya? Biarin dia di rumah terus juga nggak masalah, asal di rumah udah banyak. Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Karena suami pasti tahu yang ditunggu istrinya adalah nggak ditungguin Pak kita. Bahkan ada yang berani bilang nggak apa-apa, aku jadi janda juga nggak apa-apa, asal janda yang banyak. Selesai. Artinya suami tuh nggak penting-penting banget. Maaf ya, maaf. Iya kamu tuh nggak penting banget. Mau dandan nyisir gitu tiap hari, itu istri bukan seneng, malah enak lihatnya. Sampai ada seorang kiai lagi zikir dari subuh sampai duha, zikir wallah. Istrinya di belakang dari jam 7, jam 8, jam 9 masih Allah. Itu yang ditungguin istrinya bukan zikirnya, duit. Sampai jam 8 mana anak mau sekolah belum pada belanja, suami masih zikir aja. Ditungguin lagi sampai jam 9 masih zikir aja. Suaminya maju ke depan. Emang tasbih bisa direbus? Makan tasbih. Artinya istri kita yang ditungguin sama istri itu Pak, sekalipun bapak banyak banget wiridannya, tetap yang ditungguin istri adalah duit. Bener Ibu? Aku tahu dari muka kamu kekurangan duit. Suara kamu kenceng sih. Bener Ibu. Buat apa hari gini punya suami ganteng keren gitu tapi nggak pernah megang? Buat apa? Makan cinta. Aku cinta kamu sayang, tapi duit nggak punya, kentut, pret.
Jadi komitmen saya babnya bab hahaha. Ya Bu, saya pengen teteh saya, emak saya, nenek saya girang, capek udah ngurusin anak, capek ngurusin suami juga capek. Bener. Kenapa capeknya? Karena jarang. Bener. Jujur Pak, kalau kita buka kartu, kita sarapan pagi cuma kopi doang, nggak ada kuenya. Bukan salah istri Pak, salah kita. Bener. Coba kalau pagi-pagi dikasih 10 juta, kira-kira sarapan paginya komplit nggak? Makan siang pengen komplit, dikasih 10 juta, komplit nggak? Tuh Pak. Sampai istri kita tidur miring dari jam 7 sampai jam 12 miring tidur. Tapi kalau dikasih duit 10 juta, pagi 10, siang 10, sore 10, kira-kira malam tidur masih miring nggak? Ngebuka dong. Iya kan, iya kan? Ya iyalah. Girang, tetehku, kakakku girang. Aku tahu kamu tersiksa, aku tahu. Dan bahkan aku bela, kenapa kamu punya utang? Kenapa ibu-ibuku, tetehku punya utang? Bukan salah istri kita Pak. Kenapa istri punya utang? Karena kita sebagai suami ngasih duitnya kurang. Yang keras ibu karena suami ngasih duitnya. Aku bela kamu. Balik ke panggung, di panggung udah dinungguin. Anjing si Ustad. Majikan aing ngegosip baik. Ya Ustad ngadu domba ya. Ustad anjing ya. Mau bisa balik cina. Aing dibalok ku salahnya. Jadi ternyata orang-orang tua kita ngajarinnya baik ibu. Bahkan warisan yang dikasih ke kita sampai sekarang adalah kebaikan. Meninggalnya orang tua kita, yang diwariskan kita adalah kebaikan. Bahkan kenapa kita ngaji sampai sekarang? Karena kebaikan. Dan ternyata Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Kenapa kita ngaji? Supaya baik. Benar. Anak-anak kita masukin ke pondok supaya baik. Betapa sengsaranya besok kita punya anak. Kita sakit, malah diambilin gitar supaya mama cepat sembuh. 2 lagu untuk mama. Jreng kereta malam. Atau mana kergering anak-anak juga. Tapi kalau anaknya ngaji, mungkin dia bacain Yasin. Ibu biar sembuh. Ya, Al-Fatihah li kulli niyatin shifa. Al-Fatihah. Termasuk ibu punya anak pinter semua. Apa ibu harus bangga? Enggak juga. Banyak orang pinter main pinter-pinteran. Bapak punya anak 3, S1, S2, S3, kuliah semua. Tapi ternyata kebanyakan S beku. Berapa banyak orang kaya, duitnya banyak, ilmunya banyak, emaknya sakit nggak pulang. Yang kedua, usahanya maju lancar di luar negeri, emaknya masuk rumah sakit, dia nggak tahu. Sampai mbaknya meninggal, nggak bisa dampingin. Sedih nggak punya anak pinter? Makanya saya selalu bilang kalau bisa punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Karena yang bego nggak kemana-mana. Iya teh. Hari ini saya ngajak teteh ketawa. Saya nggak ngajak teteh bener. Sebab yang ceramah juga model saya belum tentu bener. Maka saya ceramah suruhnya orang bener. Kebenaran tetap kebenaran. Iya bu. Iya bu. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Parto nggak berani, Eko nggak berani. Karena enggak ngaji. Iya iyalah. Kenapa saya berani? Karena saya, sahabat saya, saudara saya, guru saya, kiai. Aman. Iya dong. Iya iyalah. Sampai saya ketemu kakak saya, teteh saya, ketawa gitu kelihatannya seneng, ya kan? Saya juga ikut senang.
Jangan di rumah cemberut, di jalanan cemberut, pulang ngaji lewat kuburan cemberut, sampai kuntilanak bingung, wow lebih serem kamu. Di depan suami cemberut, ya bu, sama tetangga juga cemberut, nggak ada manisnya gitu. Tahu belimbing besi, kereta asem kecidak, sampai pulang ngaji lewat kuburan. Ada kuntilanak di pohon, wow lebih serem kamu. Aku aja kunti ketawa, ternyata lebih lucu dia daripada kita. Ayo teteh ketawa biar girang, biar sehat, umur panjang. Ngaji mah ngaji baik biasa, nggak usah serius-serius. Jangan sok-sokan, oh pengennya istiqomah di depan kiai ngaji 3 jam nggak bergerak. Barang hudang baik nyeri cangking. Ayo. Karena terlalu sering, biasa baik. Apa orang masuk surga itu harus serius gitu? Rombongan, seragam, ijo saga, ijo sage. Kata malaikat, kelamaan. Model orang dari baik nunggu panggilan. Bener, sebab surga nanti ngantri. Iya, surga nanti ngantri. Tapi saya juga sih belum ke sono. Iya ceritana ya mah. Sebab kalau orang mati juga kita nggak tahu mati kayak apa karena belum pernah. Kira-kira begitu. Kuburan poek, gelas poek, gelap, atau kuburan di jeropan. Ya sekalipun yang meninggal orang PLN tetap baik poek. Atau mau bisa narik kabel meren. Kira aku di kuburan mau pasang kilometer. Mana yang bikin terang? Ini nih yang tadi tuh anak-anak yang ngaji. Kita kan sekarang jadi ibu, dulu sebelum jadi ibu kan jadi anak. Waktu jadi anak punya ibu dong. Ibunya kita ibu-ibu dong. Ibunya ibu-ibu, ibu-ibu dong, ya kan? Iya bu. Jadi kalau sekarang agak ngap ya, agak ngap. Oh udah, saya lupa. Kenapa? Kamu suka aku ya? Kamu suka aku ceramah di sini ya? Seneng nggak ngeliat saya? Gira nggak ngeliat saya? Benar? Ya iyalah, nggak patungan. Di mana-mana mah patungan kali. Sampai 2 bulan, 3 bulan itu neangan duit buat bayar aku. Makanya emang nggak capek, jadi aku makan duit selawat bah. Tapi hidup bukan pilihan. Kalau saya boleh milih, saya pengen jadi kiai kayak sahabat saya, guru saya, Ustaz Saiful Zaman. Ilmunya banyak, santrinya makin hari makin banyak. Nih udah 2 lantai, bisa-bisa besok 3 lantai, mungkin besok 4-5 lantai. Di atas burung dara kabeh. Udah banyak lantai-lantainya kan. Makin maju. Ternyata hidup bukan pilihan. Saya ngaji, akhirnya saya pulang ketemu Parto, ketemu Eko. Bukan diajak ngaji, diajak nggak jelas. Akhirnya saya masuk TV, ya bu. Beres masuk TV, main Para Pencari Tuhan. Di Para Pencari Tuhan jadi ustadz, ya kan? Itu aku, ya kan. Tapi kan kalau nggak begitu nggak ketemu juga begini bu. Ya bu ya. Makanya saya senang lihat kakak-kakak saya, ibunya dibawa anak-anaknya ke pondok suruh ngaji. Biarin kita nangis sekarang, besok kita ketawa girang. Kalau kita udah tua ibu, anak kita dimanja-manja, waterboom, waterpark. Habis berenang makan, waterboom, waterpark. Unggal minggu gitu, weekend. Kayak orang kaya lagunya. Punya duit 200 muter-muter di plaza. Belanja itu kan muter doang. Ya, dulu kita nggak begitu. Makanya saya
mau cerita panjang-panjang, ujungnya saya tungguin Ustaz Saiful Zaman nyerita tentang orang tua. Bisa jadi kita hidup sampai sekarang panjang umur, jadi orang, punya duit, punya anak. Bisa jadi itu doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Kalau saya boleh cerita, ibu saya juga bukan artis, ibu saya biasa begini, bahkan lebih cakep ibu. Maaf, bukan jelekin ibu saya, bukan. Artinya bukan turunan artis. Bahkan sampai ada satu ketika sahabatnya bapak saya bilang, gua pengen lu nggak ada di TV. Sementara orang nanya, kapan syuting? Kapan syuting? Tapi ada satu kiai bilang ke saya, kapan lu nggak di TV? Karena gue tahu bapak lu bukan orang TV. Tuh bu, akhirnya ternyata kita begini karena bapak saya pengennya begini. Saya nggak pernah diteteng jadi artis, enggak. Mau makan daging juga nggak pernah diajak ke restoran, nungguin bapak pulang tahlil. Makanya kalau ada yang meninggal tuh ibu saya udah teriak, no ada yang mati lagi nih, cepet. Akhirnya viral itu yang summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu, ya kan? Dan ternyata kita emang harus begitu ibu, mendingan begini aman. Nggak usah ibu mikirin negara, nggak usah. Negara juga nggak mikirin ibu. Benar. Ini tahun-tahun politik, suara kita bakal dibutuhkan oleh orang banyak. Suara kita bakal diperebutkan oleh berbagai macam dewan. Benar? Coba ibu coba ada suaranya nggak? Silakan suruh ambil itu. Karena yang diambil suaranya bukan kita. Benar. Saya bilang secara pribadi saya nggak butuh presiden. Karena nggak ada presiden yang datang ke rumah saya betulin asbes bocor saya. Tapi sebagai warga negara sama, kita butuh siapa yang bagus? Saya nggak tahu. Yang bagus emak saya sih. Bisa meranakin saya, benar. Bahkan termasuk presiden juga keluar dari rahim ibunya. Iya bu, makanya anak-anak kita jangan dianggap remeh, masukin ke pondok, bisa jadi besok tuanya jadi ulama besar. Yang nanggung di kita ngaji nggak bisa, ini nggak bisa, yang ada cuman ngocok arisan. Pagi-pagi udah nyanyi, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, habis ngaji kocok arisan. Karena sekalipun ngaji kita pengen pulang bawa, itu harus begitu. Iya bu, saya bilang ini suami begini nggak terlalu penting banget. Jangan dicemburuin, aduh capek hati aku. Ya, suami begini dicemburuin, siapa yang mau? Ya Allah, yang begini ya Allah. Ibu aja udah dapat sisa, udah hitam duitnya kagak, cemburuan. Aduh najis sayang. Capek-capek hati aja. Aduh, tuh ada di Jakarta cemburuan banget. Istrinya cemburu banget ngeliat suaminya. Begitu keluar 1 jam, baru keluar dari rumah, jangan lupa Sherlock. Semua Sherlock bagaimana baru 2 meter suruh saya. Saking cemburunya. Papa aku tunggu, pici ya pici. Baru naik mobil suruh video call. Saking cemburunya, satu ketika dia cemburu, 2 jam suaminya nggak ada di rumah, panik dia. Mana-mana dicariin, belakang nggak ada, ini nggak ada. Nggak tahu di WC lagi ngeden. Wow, betapa kecewanya dia. Makanya anak-anak kita ngaji pada pinter. Insya Allah bu, taruh di sini. Contoh saya yang nggak jelas ngaji. Ustaz Saiful Zaman jelas. Jadi kalau ngelihat contohnya gampang. Ustaz Saiful Zaman, santrinya banyak, ilmunya banyak, referensi kitabnya cakep, mau kitab kuning macam apa ada. Itu santri yang berhasil. Kalau saya nggak jelas. Aku tahu kamu nggak jelas begitu. Kamu sekarang nggak suka ya sama aku. Nggak jelas. Tapi seenggak jelas-jelasnya santri lumayan dong. Ya kan? Jadwal ceramah aku full tahu. Dan jujur aja mahal. Emang sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Asli, tapi ternyata dasar ibu-ibu kalau udah resep patungan dia. Saya lempar, saya enak-enak. Khusus saya Zaman tahu harga saya. Sengaja jepret. Besok saya ke Cirebon. Habis zuhur Cirebon. Dari Cirebon saya istirahat
Karena jauh kan, pagi-pagi saya berangkat lagi kemana? Ke Pambogoan, daerah Menes. Ini dari bulan Maulid nggak ada berhentinya. Ini kosong. Ustaz Saiful Zaman bukan saya yang minta waktu, beliau yang minta waktu ke saya. Maaf ya, maaf. Beliau yang datang minta waktu, kapan kosongnya? Iya kan? Padahal dia guru saya. Hari ini guru kalah sama muridnya. Karena beliau nyari ilmu dan ngasih ilmu. Kalau saya kan enggak. Karena yang saya tahu istri saya yang dia tungguin bukan ilmu saya. Pahamlah. Ya Masya Allah luar biasa beliau. Makanya cakep. Makin lama makin barokah. Jamaah makin banyak. Cakep. Kalau saya ngajak ngaji. Kalau ngajak boleh. Preman juga boleh ngajak ngaji. Tapi kalau ngajar, beliau yang ngajar ngaji. Karena punya ilmu ngaji. Nah saya sama dulu adik kelas di pondok, beliau di bawah saya umurnya. Cuman beliau pinter. Ngajinya rajin. Nggak pernah nakal. Maaf ibu. Nggak ada maksiat beliau. Bukan lagi ngalem, bukan. Mudah-mudahan dia nggak dengar, takut GR. Beliau nggak ada maksiatnya, nongkrong. Kalau saya kan acak-acakan ibu. Nggak jelas ibu. Makanya kalau beliau ceramah, orang tuh enak deng liatinnya. Malaikat juga dengerin. Kalau saya ceramah, setan kebun nyusul. Itu bedanya. Karena bab saya cuma gitu kan. Itu namanya ngajak. Jadi kalau mau ngaji sama beliau, ya bu, kalau mau rame sama saya, jangan ketukar. Mau bener ngundang saya aja nggak jelas benernya di mana. Ya, ini makanya adik-adik saya, ayo bu, adik kita masukin ke pondok, suruh ngaji. Besok ada ahli kitab. Anak beliau mau ke Mesir. Anak ibu mau kemana? Mau kemana anak ibu? Taruh di sini bu. Ancol. Itu enaknya. Bahkan dulu bapak saya kiai, kenal sama paman beliau di daerah Cikoromoy, Batu Quran, sahabatnya juga. Kakek saya kiai, maaf, makamnya di pinggir laut. Iya, meninggal di Jakarta bawa ke laut. Begitu kena tsunami, air miring, kagak berani nabrak. Orang soleh tuh, jangan kata hidupnya, matinya aja masih Allah jaga. Orang soleh pak, air nggak berani tuh, buyar tuh air lewat depan, jadi kehalangan. Coba pak kalau kita mati pak, itu airnya udah belok balik lagi pak, karena dia tahu ini bangkainya bukan orang soleh ini. Air udah belok balik lagi, itu belum ditabrak. Makanya ujungnya irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafirhumus sayyi'at. Ujung doa wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Amin. Termasuk ibu punya suami, harusnya ibu pengen masuk surga ikut ikhlasnya suami aja ibu. Nggak usah dandan. Capek. Ya kan ada yang dandan sampai lipstik sampai lewat gitu tuh. Wow, sampai suaminya bilang, Mama cantiknya kelewatan. Iya, lipstiknya sampai lewat gitu. Padahal dalam hatinya bukan kelewatan, kamu istriku apa beruk. Kalau lipstiknya udah segini, makan pisang jangan dikupasin, dilempar aja, ditangkap. Ya, maafin, saya nyari kira. Ya bu, jangan samain. Makanya beliau di depan ceramah, saya bagian biduan nih. Ya, yang udah itu saya itu. Ya, itu saya. Karena hidup itu harus bergerak, ibu. Disebut hidup bergerak. Kalau nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Digerak-gerakin bu, kalau bapak udah nggak bergerak. Sebab lato-lato yang bagus bunyinya tak 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 tak. Tapi kalau lato-lato yang udah nggak bunyi itu ke kiri doang, keprek. Makin malam makin PA.
ibu, suami waktu dia sakit enggak cerita sama istrinya. Dia berangkat ke rumah sakit, mama aku mau ke rumah sakit, periksa sama dokter, enggak ada penyakitnya. Begitu di ronsen, selesai ronsen, enggak ada juga penyakitnya. Begitu dicuci hasil ronsenannya, kelihatan gambar istrinya lagi. Tapi suami juga yang cakep ada, ibu, saking sabarnya sama istri. Begitu dia masuk surga, apa dia bilang? Ya Allah, aku nggak mau bidadari di surga ya Allah. Aku pengen yang jadi bidadari istriku ya Allah. Cakep nggak itu, Bu? Suami di mana begitu? Model begini kentut. Ya Bu, dah yang penting girang, Saya panggil kawan saya, sahabat saya. Ya. Itu apa? Oh, lagi masukin dotnya. Bahaya aja. Bentabuk. Bapak. Ibu masih kenal? Yang kemarin rame. Ya, alhamdulillah, dulu beliau ini tuyul. Jadi alhamdulillah sekarang tuyul udah mau ngaji. Insya Allah kalau tuyulnya ngaji, ibu nggak kehilangan duit. Dah, sebagai salam kenal, mungkin Mas Daus Edwir. Maksudnya aku ngimbangin kamu. Bapak duduk, aku juga ikut duduk. Kamu diri dong. Aduh. Wow. Aduh. Jangan megang-megang inian aku. Oh. Ntar pempesnya jebol. Oh, pakai pempes ya? Iya. Oh, kirain keset. Aku hampir bobo di atas. Oh, kamu mau tidur? Iya. Kamu tidur di kardus mie ya? Iya, tadi udah disiapin sama Kiai sama taplaknya. Oh, udah ada. Udah disiapin. Ada dotnya? Ada. Oh. Bekas anak kucing. Ya, silakan. Ya. Bu, hari ini kita kedatangan penceramah. Ceramah. Beliau kecil tapi ya, Ibu. Disapa dulu ke sana. Sapa. Apa sih? Maksudnya disapa ke dadah gitu. Kalau Bapak bilang sapa, ya udah sapa. Aduh. Susah Pak ngimbangin kerotok. Ya, kasih salam dulu Mas Daus buat teteh kita, ibu Siapanya? kita. Ya, yang mana? Mas Daus ngasih salam dulu ke semua ibu-ibu. Siapa? Mas Daus. Aku. Ya, Ngasih kasih salam dulu. Kemana? Ke ibu-ibu. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Jadi salamnya? Ngasih assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Gitu. Daus ngasih salam bukan nyautin salam. Oh iya. Aduh, ada piring nggak? Bapak mah penyabar. Ya. Ngasih salam dulu, ngasih salam. Assalamualaikum Pak, sedekahnya. Ada recehan nggak? Ayo, ngasih Kemana? salam nih. Kalau anak kan sering kesini Bang Daus. Iya, Pak. Nih ibu-ibu saya, teteh saya udah kenal muka saya karena saya Tiap sering. tahun ya Pak ya? Ya pokoknya saya sering. Ibu nggak kesini. bosan Bu tiap tahun didatengin?
Enggak lah, ibu Enggak. senang nggak ketemu saya? Benar. Coba kalau kau senang hati bilang hore. Bener kan? Anak Pak Ut udah pada tua. Ya, ngasih salam dulu. Iya, ini Daus mau cerita. Apa? Ya kali ngasih salam dulu. Iya ini mau Pak. Coba. Iya ini mau. Anak kecil ngeselin ya. Mungkin ini yang disebut anak dua raka kali ya. Durhaka. Ngasih salam, Iya, ini mau. Ngasih salam. Iya Bapak. Ngasih salam. Iya. Ada robana nggak di situ? Mau ngapain Pak? Mau ngapain? Kamu mau buang air kecil? Ayo, Masa ngasih salam, diisi? ngasih salam dulu. Iya, ini mau. Assalamualaikum, ngasih salam. Iya ini mau Pak. Astagfirullahaladzim. Ngasih salam, ngasih. Iya ini mau Pak. Bapak ganggu awas. Iya, Masya Allah. Aduh, pantas ditinggal sama 2 temennya. Gua ditinggal 2 temen, lu ditinggal 3 istri. Bukannya aku ditinggal, aku yang meninggalkan mereka. Wede. Aduh keren banget semut rang-rang. Biarpun kecil, ya kan, biarpun jelek, imam. Itu kan Bapak jadi yang kamu walaupun kecil buat istri kamu imam. imam. Jadi laki harus berani. Wow. Wih. Ada imam ketutupan karpet. Iya, kepala rumah tangga gitu Pak. Ya. Oh, jadi kamu yang ditinggalkan. Iya. Ya. Ya Iya Allah. udah. Aku yang ditinggalkan. Anak berapa? Alhamdulillah 2. Tapi nggak ninggalin juga. Enggak dong. Oh, anak mah di rumah. Ya di rumah. Kamu yang ngurusin. Enggak juga sih. Iya bareng-bareng aku juga yang ngurusin. Terus ganti pempes kadang gantian bareng-bareng juga. Oh, pempes kamu, pempes anak kamu sama. Sama ukurannya, orang gedenya sama Pak. Sama pokoknya pempesnya. Berarti makanan anak kamu juga kamu makan juga. Ya kalau dia meleng baru aku makan. Oh, Kalau ternyata. enggak aku ditabuk Pak. Orang gedean dia Pak. Oh, anak kamu sama kamu gedean anak kamu. Gedean dia, tenaganya besar. Oh, tapi kamu bisa ya kecil bisa. Ya aku aja bingung. Bapak nanya begitu aku pusing. Berarti kecil semburannya. Ya ngasih Ya. salam dulu belum assalamualaikum. Ya ini mau Pak. Mau dong dari tadi ngomong. Bapak lagian motong mulu. Assalamualaikum. Iya ini mau. Nungguin ya Pak. Nye. Kapan lagi ngerjain Ustadz Akri Patrio? Kalau di TV kan ya kan, beliau kan raja iseng. Kali sini kita isengin balik ya Bu ya? Tidak. Masuk kan? Kualat lo. Kualat. Kualat sama Bapak? Bu, ada sisa botol lah Bu. Mau ngapain Pak? Kalau dia nggak mau ngomong lagi, saya mau masukin di botol. Jangan Pak, di dalam gerah panas. Ayo. Waktu baru keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesono. Ngabisin kesabaran. Aduh, gua kalau ada ibunya gua masukin lagi nih. Oke. Ya. Coba. Udah malamnya Pak ya? Ya, ngasih salam dulu nggak Iya. enak ketemu orang. Iya ini mau Pak. Apalagi kita namu ya Pak ya? Iya, Iya. Bapak mau udah 3 kali kesini ya Pak ya? sering. Iya udah sering ya Pak ya? Minta makan di mari ya? Enggak, minta makan mah enggak. Enggak, bayar cicilan mobil paling ya? Enggak. Enggak juga. Minta DP motor kali ya? Itu mah temen lo kan. Gua mah enggak, Oh, gua Bapak kemari enggak? ngaji, gua pengen kemari ngaji. Alhamdulillah berarti. Iya, ngaji sama Ustaz Saiful Zaman. Lu ngaji aja sini apa lu mau diajiin? Udah tiduran ayo Pak, bacain Yasin. Ayo coba. Mati dong Pak. Assalamualaikum. Udah Bapak aja deh Pak. Kamu. Aku. Ya Allah, mesti sabar kali ya Bu ya. Kalau kurang sabar Bu, Masya Allah, pantes bininya kabur. Entah banyak kecil makan hati ya. Iya lagi. Assalamualaikum. Ini mau Pak. Dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mau kemana Pak?
nungguin kamu dari. Ini bapak orang baru bismillah udah mau masang kuda-kuda. Kirain mau ngajakin berantem. Ngapain berantem sama Itu Cumi? lagi bapak bismillah bapak ngangkat pantat. Buruan Cumi. Udah lapar ya. Bikin kesel banget. Aduh. Di belakang ada kepiting. Ya. Di belakang Kenapa? ada kepiting. Kepiting. Iya, Oh, buat makan. buat kucing. Kirain disiapin buat kamu. Iya buat Kamu udah disiapin no. apaan pak? Oh, udah disiapin. Makanan. Pur. Sama nama ayam. Nah, ayo. Ya. Assalamualaikum. Ngasih salam dulu Daus. Iya ini mau bapak. Tadi mau. Bapak ngerocos aja. Hah. Nah, kan? Ini, aku mau salam nih, bapak. Awas, jangan ngerocos. Ada gayung nggak Bu? Ngapain pak? Taruh di WC siram. Kotoran dong. Ayo. Iya. Iya. Ini emaknya siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum aja nanti yang nyaut ibu-ibu. Kamu nggak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ibu-ibu yang jawab. Lah kan kata Pak Ustadz memberi salam hukumnya sunnah. Bener. Iya, mau sunnah kan dapat pahala. Bener. Menjawab hukumnya wajib. Wajib kan dapat pahala. Ya aku pengen dua-duanya. Sunnah dapat, wajib dapat. Oh betul tuh ya Bu ya. Ore hidup orang kecil. Betul-betul aja, betul-betul aja. Pak ini monyong-monyong acara apaan Pak? Ngomong-ngomong. Oh iya itu maksudnya. Ini acaranya ada 3 tadi. 3. Ada haul. Haul. Oh iya tuh haul orang tua orang kita. tua. Dari ibunya Sasaiful Zaman, ayahanda Sasaiful Zaman. Yang kedua acara syukuran juga. Syukurin. Putrinya mau berangkat ke Mesir. Kamu kemarin diberangkatin nggak mau? Kemana Pak? Ke kali itu sungai. Terus sama sekalian maulid. Maulid. Udah kamu ceramah. Hah? Kamu ceramah aja. Takut pada pindah agama. Takut pada pindah agama kalau aku ceramah. Waduh. Iya. Ntar pada pindah keyakinan. Aku yang pindah, mereka tetap. Wow, ternyata yang hadir ini ya Bu, sendok iblis. Masa pindah agama? Yang enggak lah, justru Enggak. makin mantep. Oke. Cerita Daus cerita. Apaan Pak? Daus cerita. Cerita apaan? Ya, Daus tuh sekarang sibuk apa? Sibuk syuting, pemotretan masih, alhamdulillah Pak. Mau pemotretan apa? Iya, pemotretan contoh jarum. Jadi kamu foto model juga? Foto model. Oh, habis terus katanya sekarang lagi Mundur-Mandir Banten. Banten, alhamdulillah. Serang, Depok. Oh, Daus nyalon juga mau jadi dewan. Ucok Baba jadi dewan. Iya bener, Bang Ucok dicalonkan. Sama Bapak Wakil Wali Kota Serang. Kamu nggak ikut, nggak ditawarin? Enggak. Jadi enak kamu kalau jadi dewan itu nanti punya kantor, kamu nggak usah duduk di kursi, masuk di laci aja. Jadi nggak ngerepotin gitu. Masa Iya, masuk di laci? kalaupun makan juga nggak pakai repot-repot, itu makan siang 2 meja, 3 meja. Kalau dewan kan makannya gitu. Ini mah enggak, dia mah cuman lemparin jagung aja. Udah kayak burung dara. Terus selain kampanye, maksudnya ke Mundur-Mandir Serang. Sekarang syuting, dulu kan pernah syuting tuyul. Syuting tuyul. Alhamdulillah sekarang tuyul udah enggak. Udah enggak? Udah enggak. Karena udah pada kagak punya duit. Oh, jadi tuyulnya pada Tuyulnya kesel. pada kesel. Ngaji sekarang tuyulnya. Bukan karena beda waktu nyusunya, bukan. Suka berebutan juga sih Pak. Oh, berebutan sama yang punya. Apa yang punya? Jadi kamu kalah. Kalah. Oh, besok nyusunya sama kucing Biar di piring. saya main sama anak kucing dong Pak. Terus sekarang yang sibuk banget apa, Us? Teman-teman kan pelawak-pelawak banyak, ada yang di partai ini, ada yang di partai ini, ada yang di partai ini. Daus kenapa nggak ikut? Enggak. Bikin tim. Capek. Hah? Capek.
Kamu sarjana kan dulu? Alhamdulillah. Aku SD DO, PAUD DO. Jadi aku prestasinya banyak DO-nya. Dia bukan kecil doang Bu ya, emang separuh tolol ya. Tapi aku prakarya juara 1 Pak. Prakarya juara 1. Prakarya apa? Ya kan zaman dulu sekolah kan itu suka yang namanya kacang hijau ditempel di buku gambar. Aku di mata guru aku. Maka juara 1 aku. Kurang aja. Kamu kurang aja. Makanya aku dikeluarin dari sekolahan. Kapur tulis. Udah Pak, tutup Pak, udah malam. Kenapa? Udah malam. Hah? Entar diomelin Kaseto ada anak PAUD masih keluyuran ke daerah Tiga Raksa lagi. Jauh ya? Jauh. Kamu tadi kemarin naik mobil apa ngikut layangan? Diulur turun nyampe. Iya, nganyut Pak ngikut kali tadi. Terus? Apa? Sekarang sibuknya apa? Rumah lagi sendirian nih? Rumah? Ya. Ya, Istri katanya udah pada pergi semua. kabur. Kabur, emang buat istrinya kemana? Kabur. Emang Siraru. Terus, jadi ada rencana lagi nggak? Insya Allah, belum tahu. Oh, terus semangat terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Iya Pak. Ya Bu, buat ibu daripada di rumah bengong, ini juga bisa dijadiin anak asuh. Sekaligus juga bisa dijadikan suami. Kalau ibu pusing, bikin gantungan kunci aja Kak. Jadi paket lengkap ya Pak ya. Ya, duduk sini, Ya, Pak. duduk. Abang, nih kasih tepuk tangan dong buat Abang Daus. Doain beliau nih, doain. Ibu, semua orang punya cerita dan cerita itu nggak akan pernah sama. Bukan berarti Daus ini seorang laki-laki yang bajingan, tukang nikah, bukan. Dia punya cerita. Rata-rata dia yang ditinggalin. Ya Bu, memang ternyata kita ditinggal atau meninggalkan. Pada hasil akhirnya juga nanti ruh bakal ninggalin jasad kita. Semuanya pasti berakhir. Ya Bu ya. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita ada pasti kematian yang ngikutin kita. Daus sudah latihan. Saya bilang Ustaz Saiful Zaman saya kalah. Ustaz Saiful Zaman kalah. Ustaz Saiful Zaman sekali dan sampai sekarang nggak nambah-nambah. Daus udah 3 kali dan 3 kali nggak ada semua. Ya, pinternya kelewatan. Ya pernah punya 3 tapi 3-3-nya nggak ada sama sekali. Ya, doain. Mungkin kalau barangkali ibu punya anak 1, Daus penghasilannya gede walaupun orangnya kecil. Dan dia kalau punya duit nggak royal, primpen, sampai ada beberapa duitnya yang dilaminating. Royal dong. Jadi awet. Ya, ibu doain nih sahabat saya, kawan saya, termasuk saya ajak ke sini sengaja karena setiap hari di sini ngaji ya Bu ya. Ibu juga setiap hari, setiap minggu ngaji. Hari ini saya ajak Daus supaya ibu terhibur. Ya Bu ya. Sama kok, kita duduk di tempat ngaji masih dapat pahala ibadah. Walaupun kita duduk sama Daus, ketawa sama Daus di tempat ngaji, di Syifaul Falahiyah, As-Syifa. Ya, alhamdulillah. Daus juga dapat pahala, kita juga dapat pahala. Ilangin kebencian. Kalau ibu benci sama saya, ilangin, nambahin dosa buat apaan? Yang dibenci juga pasti pulang. Ya Teteh seneng aja, jangan pusing-pusing udah. Ngelihat Daus seneng, bawa pulang. Bener, Daus sama suami Teteh, bacakan suami Teteh makan ini mah dikit, ujung sendok doang. Kadang-kadang nggak perlu repot gitu Bu, pisang aja dikukus udah, campur nasi jangan doyan Bu gitu. Kadang-kadang kalau kita makan sate, dia arengnya cukup dikecapin aja, diisep gitu. Jadi ringan. Ibu, saya berteman sama Daus, saya nggak pernah boros, nggak pernah kehabisan duit saya. Bener, karena dia satu, ibu kalau diajak makan jarang mau. Coba dah ibu ngajak makan mau nggak? Nggak mau, orang mau makan temennya. Daus emang nggak rakus ibu, makanya badannya nggak pernah gede dan selalu segini. Istrinya pun nggak berani doain Daus, ya Allah Daus biar cepet gede, enggak. Karena semakin dia gede semakin nggak laku. Daus laku tuh karena kecil, jadi jangan didoain, diemin aja.
Ya us, udah seneng ya? Seneng nggak ketemu ibu-ibu? Ngaji di sini. Tadi mau masuk ke sini ragu-ragu dia, soalnya kalau dengar orang ngaji, palanya suka keluar asap. Ngebul gitu, ngebul. Akhirnya saya latih, ketemu nih bapak-bapak kita. Ini ustadz semua, jamaah rajin ngaji nih. Pengajian malam apa kita kalau kumpul pak? Malam Jumat. Nah kamu malam Jumat usahain datang ke sini, ya. Insya Allah ntar tuh istri kamu yang kabur pada balik lagi. Nggak tahu baliknya kemana. Maksudnya mau kabur-kaburan terus, capek meren, ya. Malam Jumat main ke sini ngaji. Ntar sama saya, ya pokoknya kalau urusan baca kitab, bapak ini jago-jago kitab kuning semua. Kamu yang hijau aja. Yang kuning udah jago-jago semua ini. Ini ibu-ibu jadi rajin ngajinya di sini kalau ada ngajian. Nih apa pengajian ibu-ibu ada, pengajian bapak-bapak ada, pengajian anak-anak yang belum. Di sini bisa baca kitab kuning, bisa kuliah ke Mesir. Ini baru mulain lagi nih semangatnya. Anak-anak kita ini besok bukan hanya SIPA tapi besok nyusul juga semua teman-teman SIPA berangkat. Buat apa ibu anak di rumah terus ya bu ya? Mendingan dia keluar negeri, mendingan dia ngaji, mendingan dia belajar. Ya bu ya, ini contoh di rumah terus gak gede-gede. Ya bu ya. Dia disuruh belajar sekolah malah mainin nying-nying, main nama nying-nying. Iya, kalau diajak ke mall nggak mau, diajak beli naik motor-motoran nggak mau, dia senangnya ngangkat buntut tikus. Ya, tetap muda, doain Daus biar sehat terus, amin. Dan kita semua yang hadir di sini kumpul dapat pahala ilmu, dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Ibu-ibu saya biar sehat, teteh saya biar sehat. Jangan banyak pikiran, ya bu ya. Ibu mesti senang, mesti girang, ya bu ya. Ngaji juga girang, nggak usah terlalu serius. Udah tua pengen jadi hafizoh telat. Udah nenek-nenek, aku cita-citaku menjadi hafizoh, nggak usah. Udah baca Fatihah aja, cukup kok ya. Nggak usah lagi aku umur 70 nanti 72 pengen ke Mesir, nggak usah ngerepotin. Ya bu ya, di rumah aja pegang sapu cukup. Anak-anak kita yang mesti kita belain mati-matian biar anak kita jadi anak pinter, amin. Besok anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita jadi ulama besar, jadi daiyah penceramah terkenal, jadi ahli agama, jadi pejabat yang alim. Kemana lagi harapan kita kalau bukan ke anak ibu? Biarlah kita seperti ini. Tapi jangan sampai anak-anak seperti kita, anak-anak kita seperti kita, biar lebih. Makanya masukin ke pondok, suruh ngaji ibu, tengok. Bukan anaknya doang, gurunya juga tengok. Takutnya ngajar mulu, bengek. Ya bu ya, mesti dipikirin juga gurunya. Kasih minum susunya biar hebat. Ya bu ya, karena takutnya susu di rumah udah. Ya pak, karena kata orang tua gitu, laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Terus nyusu terus. Ya, dah, Bang Daus, kita tutup ya Bang Daus ya. Bu ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Mudah-mudahan yang mau berangkat umroh Allah kasih banyak rezeki berangkat umroh. Mudah-mudahan yang pengen berangkat haji udah setor haji, Allah percepat berangkat hajinya. Mak saya, nenek saya ngelihat saya biar girang, jangan ada dosa. Mudah-mudahan sehat terus, yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi pengen punya duit mudah-mudahan Allah bukain pintu rezeki banyak duitnya. Abang-abang saya yang kuat, abang cari senang, jangan cari susah udah turunan. Senangin aja, senangin ya. Ya bu ya, biar girang. Kalau kita di rumah ketawa, istri ketawa, ibu ketawa, girang nggak di rumah? Enak nggak? Enak itu bu ya. Ya bu ya. Dah, yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adekku, temanku, saudaraku, santri, silakan untuk penggalangan dana barangkali bisa kita jalan. Mana? Ayo adekku. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Illa billahil Dah terus sambil jalan terus liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah. Bareng-bareng kita baca Fatihah Ibu, mudah-mudahan apapun yang kita niatkan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhlasnya guru kita, ada ikhlasnya orang-orang tua kita, ada syafaatnya dari Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Bu baca Fatihah ya Bu ya. Fatihah itu isinya doa. Kita doain mudah-mudahan anak-anak kita besok jadi anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sayang dan hormat sama mama papanya, anak-anak yang pintar berguna bagi bangsa, agama dan juga negaranya. Dan kita semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan ibu-ibu Allah berikan panjang umur. Kita kumpul bareng, kita doain juga suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk agama kita dan saudara kita di Palestina ya Bu ya. Bareng-bareng astagfirullahalazim min kulli zambil kabir liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wal istazina ila arwahi jami' ahli al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita malam hari ini, kita haul orang tuanya guru kita, kiai kita. Wa ummina, kita sebut ibu kita, ibunya ibu kita, biar nanti kita juga bakal disebut sama anak-anak cucu kita. Wal ustadzina, guru-guru kita, teman-teman kita, teman ngaji. Mudah-mudahan nanti kita kumpul di surga bersama dengan kawan-kawan ngaji kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan doa astagfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi ma azlama alaihi al-lailu wa usrika alaihi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Muhammadin bi'adadil hububi wasyimar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al auladana 'aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyah. Allahumma
barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma arzuqna al-qanaah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyi sahibi syafa'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dah balik dah. Maafin Bu, maafin saya kalau ceramah, maafin banyakan bercandanya ya Bu ya. Belum, kenapa nggak ada ayatnya, emang belum apa. Itu saja, saya Daus dan juga seluruh teman-teman pemimpin hadroh saya wakilin ya. Maafin kalau ada kekurangan. Saya Daus, Saya Ustadz Akri Patrio. ngucapin terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.